Perkenalkan, nama saya Nathaniel Semana Putra. Saya dari SES Data 2025 dari kelas SA1. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi Linux di virtual machine saya. Yang pertama adalah nama virtual machine saya sendiri, yaitu Nathaniel U, dengan operating system yaitu Ubuntu yang 64 bit. Lalu untuk RAM tersendiri saya mengalokasikan sebanyak 2 GB untuk RAM virtual machine Linux ini. Untuk boot order itu sendiri berarti Linux akan memprioritaskan hard disk sebagai booting pertama dia. Lalu kalau gagal akan dilanjutkan oleh optical lalu floppy. Setelah itu untuk display itu sendiri, video memori yang saya pakai sebesar 128 MB. Lalu grafik controllernya yaitu VBox SVGA. Lalu untuk storage saya sendiri, saya mengalokasikan sekitar 25 GB untuk virtual machine Linux ini. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai perintah penggunaan filter, grep, set, dan juga awk. Nah, sebelum kita masuk ke cara menggunakannya, kita perlu tahu dulu file-file yang kita gunakan itu ada di folder yang mana. Kalau di kondisi saya ini, saya menaruhnya di folder download. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah membuka terminal, lalu masuk ke dalam folder download dengan cara cd spasi nama foldernya seperti ini. Lalu barulah kita bisa menggunakan perintah filter tersebut untuk file-file kita. Nah, pertama kita harus tahu dulu isi dari folder file kita. Contohnya di sini kita bisa pakai perintah cat untuk menampilkannya. Contohnya saya pakai file .txt saya. Nah, di sini bisa kita lihat isi dari file saya. Nah, lalu untuk menggunakan perintah grep, jadi grep itu berguna buat mencari suatu data yang ada di dalam file itu sendiri. Contohnya, kita ingin mencari nama yang mengandung unsur Brown. Di sini kan ada dua nih, Bruno Guimaraes sama Bruno Fernandes. Nah, jadi yang perlu kita lakukan itu tinggal grep, lalu masukkan keywordnya dengan petik, misalnya Brown. Setelah itu text.txt nama filenya. Nah, dia akan menampilkan dua nih. Hal itu juga bisa kita lakukan buat file CSV juga, jadi nggak ada bedanya. .csv. Lihat, nah seperti itu. Lalu untuk file set itu sendiri, jadi file set itu berguna buat mengganti isi data dalam suatu file. Contohnya, kita ingin mengganti j.itzes dengan nama Marcelino contohnya. Nah, di situ kita bisa pakai set, lalu petik s slash keyword yang lama yaitu j.itzes. Setelah itu slash lagi nama yang baru slash g, petik lalu text.txt. Nah, di sini kita bisa lihat bersama kalau nama j.itzes itu sudah berubah menjadi Marcelino. Nah, oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi awk ya. Jadi kalau buat fungsi awk itu sendiri itu boleh menampilkan suatu kolom atau beberapa kolom saja dari suatu file. Contohnya tadi kan ada text.txt saya kan. Nah, kalau di sini tuh kolomnya dipisahkan oleh spasi. Jadi setiap ada spasi itu akan jadi kolom baru. Nah, kita bisa lihat bersama di sini misalnya awk petik print 2. Print itu baru menampilkan, lalu 2 itu berarti kolom kedua text.txt. Maka dia hanya menampilkan name terus nama depan doang. Soalnya setelah nama depan itu ada spasi. Jadi dia dianggap sebagai kolom baru kalau di file yang saya gunakan. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu juga ada fungsi untuk menampilkan waktu. Caranya cukup mudah. Pertama kita harus keluar dulu dari folder. Nah, ini kan kita masuk ke dalam folder download nih. Kita keluar dulu.
Nah, setelah itu buat nampilin yang sederhana kita bisa pakai date seperti ini. Nah, lalu dia akan menampilkan waktu kita sekarang, Sunday 19 Oktober seperti ini, UTC. Lalu ada juga cara untuk mengatur formatnya. Nah, lalu kita bisa lihat kalau kita tuh bisa nambahin juga formatnya. Jadi kayak tadi pakai date plus lalu tidak boleh ada spasi, langsung misalnya kita mau nampilin buat jam, menit dan juga detik. Nah, bisa pakai %m, titik 2 %m, %h, titik 2 %m, titik 2 %s. Maka dia akan menampilkan hari kita sekarang. Kalau misalnya pakai spasi itu bisa error guys. Jadi seperti ini, %h, %m, %s. Ya, seperti itu guys. Lalu juga bisa misalnya ingin menampilkan tanggal. Nah, itu juga bisa pakai date plus ini itu untuk pertama tanggal kan. Lalu jadi kita bisa masukin A %a, spasi %d, D kecil, lalu %b, lalu %y. Nah, di sini dia akan menampilkan Sunday itu dari A, berarti harinya, 19 itu berarti D ini, lalu B ini berarti bulannya, dan Y ini year atau tahunnya. Seperti itu untuk penggunaan dari date. Oke, lalu saya akan menjelaskan mengenai mengubah warna shell. Nah, buat merubah prompt jadi berbagai warna itu bisa menggunakan perintah PS1. Jadi seperti ini, PS1 sama dengan ketik, lalu bisa pakai slash yang terbalik, slash lalu kurung buka, slash e, terus kurung buka lagi. Nah, di sini tuh bisa berbagai macam. Kayak misalnya 34M itu untuk warna biru, 32 itu buat warna hijau, lalu 0 itu buat ngereset. Contohnya kita pakai 32M, lalu slash kurung tutup, lalu slash u ini buat user, lalu slash h ini buat hostname artinya, lalu untuk w itu buat directory, lalu yang terakhir adalah $. Nah, setelah itu kita bisa selesain menggunakan slash terus kurung slash e slash 0m bener, 0m, lalu kurung tutup, lalu yang terakhir ketik. Nah, dia akan mengubah $-nya itu jadi warna hijau, soalnya 32 itu hijau. Nah, kita juga bisa melakukan yang namanya menampilkan prompt yang berkedip. Bedanya sama tadi sebenarnya perintahnya itu mirip-mirip, cuma ditambahin 5, angka 5 di sebelah warna. Contohnya seperti ini, PS1 sama dengan kurung buka slash e, kurung buka lagi, 5, 32M slash kurung buka slash u add slash h slash w slash e slash
0m slash tuh, lalu promnya bisa berkedip-kedip. Oke, jadi seperti itu aja sepertinya presentasi dari saya. Semoga penjelasan saya bisa cukup jelas. Sekian dan terima kasih.